Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kenapa saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini? Karena memang ada situasi yang mengganjal di dalam perasaan saya. Karena memang ada sisi perasaan saya yang seakan-akan mengisyaratkan terhadap suatu kabar yang tidak menyenangkan akan kamu dengar. Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu terhadap setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi kamu. Kali ini guys, saya mengarah terhadap manusia tersebut karena memang perasaan saya tidak enak. Seakan-akan mengisyaratkan ada suatu kabar yang akan kamu dengar nanti. Makanya saya ingin membukakan kartu terhadap manusia tersebut. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, karena memang saya sengaja mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Saya sengaja, karena memang perasaan saya untuk saat ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap perasaan yang tidak menyenangkan. Kita langsung terhadap kartu pertama guys. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi muncul kartu The Lovers. Sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya ingin bahas, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki, baik dari pemikiran, perasaan, dan batin. Kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya flashback terhadap kehidupan di masa lalu kamu, baik secara hubungan LDR, rumah tangga, sehingga diri kamu menerima status single parent. Saya melihat kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan kehidupan tersebut penuh dengan kebahagiaan. Seakan-akan kehidupan tersebut penuh dengan keharmonisan. Seakan-akan kehidupan tersebut penuh dengan kestabilan, dan seakan-akan kehidupan tersebut penuh dengan kemakmuran.
Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini. Hubungan yang selalu berkomunikasi secara baik. Akan tetapi, kehidupan yang pernah kamu nikmati di masa lalu untuk saat ini, hal tersebut sudah tidak terjadi kembali. Kehidupan yang pernah kamu nikmati di masa lalu untuk saat ini sudah tidak berada di dalam kebahagiaan. Kehidupan yang pernah kamu jalani di masa lalu untuk saat ini sudah tidak berada di dalam situasi yang stabil. Karena memang untuk saat ini pemikiran kamu, perasaan kamu, dan sisi batin kamu ada menyimpan rasa kekecewaan, ada menyimpan rasa pengkhianatan yang begitu sangat mendalam. Karena memang ketika diri kamu menjalin suatu hubungan, baik secara hubungan LDR ataupun rumah tangga, ataupun ketika diri kamu menerima status single parent, ada satu energi yang benar-benar sengaja menghadirkan energi lain. Dimana ketika energi ini dengan sengaja dihadirkan, mulai terganggu keharmonisan kamu. Mulai terganggu kestabilan kamu dan mulai terganggu rasa kebahagiaan kamu. Di sisi lain pun, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarahkan terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libranya, kamu sudah menyadari hal itu sudah terjadi terhadap diri kamu. Kamu sudah menyadari bahwasannya pasangan kamu sudah melakukan suatu hubungan terhadap orang lain, tetapi perasaan kamu masih saja ingin mempertahankan hal tersebut. Saya heran melihat diri kamu. Sudah menyadari situasi tersebut benar-benar tidak nyaman dan tidak bahagia, tetapi perasaan kamu masih menyimpan suatu perasaan masih sayang. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Gemininya, mungkin satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu, seseorang yang penuh dengan kebohongan, melakukan kebohongan dengan cara menutupinya dalam situasi pertengkaran. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Aquariusnya, kehidupan yang pernah kamu jalani terhadap manusia tersebut hanya sekedar pemanfaatan, hanya sekedar mencari suatu kesempurnaan, hanya sekedar mencari suatu kestabilan. Ketika diri dia mendapatkan suatu kesempurnaan dan kestabilan, dia pergi meninggalkan diri kamu dan lebih memilih pihak ketiga. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, ingin membahas terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, yang dimana tiba-tiba perasaan saya tidak enak. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan situasi pihak ketiga menginginkan manusia tersebut di dalam situasi yang benar-benar sangat kacau. Pihak ketiga sudah mengambil kebahagiaan kamu, tetapi pihak ketiga ingin mengacaukan manusia tersebut.
Apa unsurnya ini semua? Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Magician. Di mana kemunculan kartu The Magician ini memiliki dua arti. Arti pertama suatu kebohongan dan arti kedua suatu keberuntungan. Dengan kata lain, pihak ketiga hanya mencari suatu keberuntungan dengan cara melakukan suatu kebohongan. Bisa saja kebohongan ini hanya untuk mendapatkan suatu derajat, bisa saja kebohongan ini dia lakukan hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan. Ada sisi kebohongan yang sedang disimpan oleh pihak ketiga. Perasaan saya tidak enak, masih tetap tidak enak sebelum kartu ini terbuka secara semuanya. Kedua kartu ini masih jadi bahan pertanyaan saya, apalagi terhadap munculnya kartu The Lovers. Apa tujuan dari The Lovers ini? Apa tujuan kehadiran pihak ketiga ini? Kita lihat kartu di bagian keduanya. Masih penasaran saya guys, karena memang perasaan saya untuk saat ini belum aman. Muncul kartu The Tower, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan kata The Tower, di mana kata The Tower ini memiliki dua arti. Arti pertama, suatu kehancuran, kebangkrutan, keterpurukan, kemiskinan. Kehadiran pihak ketiga, apakah hanya untuk menghancurkan manusia tersebut, atau memang hanya untuk membuat manusia tersebut berada di dalam situasi keterpurukan dan kemiskinan? Bisa saja hal tersebut saya mengatakannya iya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut iya? Muncul kartu ini, The Magician, mencari keberuntungan demi keinginan dia, mencari keuntungan membuat orang lain hancur, mencari kestabilan membuat orang lain terpuruk, mencari kemakmuran membuat orang lain miskin. Kampret. Belum terbuka kartunya yang mengarahkan terhadap sisi perasaan saya, guys. Kalau saya menarik dari sisi arti kedua, kemunculan kartu The Lovers, seakan-akan ada situasi yang sedang membuat manusia tersebut fokus, dimana ketika manusia tersebut fokus, dia sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi, di mana pondasi ini berasal dari sisi kehancuran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Membangun suatu pondasi dari rasa kehancuran, karena memang posisi tersebut saya lemparkan terhadap diri kamu. Akibat kehadiran pihak ketiga yang sudah mengambil kebahagiaan kamu, kamu berusaha untuk bangkit dari situasi tersebut. Kamu berusaha untuk membuat diri kamu berada di dalam kestabilan. Kamu berusaha untuk berjuang dari situasi beban yang sedang kamu pikul. Seakan-akan kehadiran pihak ketiga ini sudah membuat keadaan di dalam situasi kematian. Kematian, guys. Kematian berupa kekacauan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kematian
terhadap posisi diri kamu sehingga diri kamu berjuang dari rasa kehancuran. Kalau saya menutup kartu The Lovers, masih mengangkat kartu The Tower, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, muncul kartu The Devil. Dimana kemunculan kartu The Devil ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, karena ketika diri saya menarik dari ketiga zodiak tersebut, seakan-akan memberikan situasi yang begitu sangat baik terhadap pihak ketiga. Saya hanya fokus terhadap kedua kartu yang saya pegang ini, dan meletakkan kartu The Lovers ini di dalam pertamanya. Unsur udara dan unsur tanah yang saling tidak sinkron. Tujuannya apa? Membuat keadaan benar-benar di dalam situasi penyakit dan kehancuran. Bisa saja untuk saat ini saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Saya hanya mencoba untuk menenangkan perasaan saya. Saya melihat di sini, guys, ada situasi penyakit yang sedang dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Satu penyakit akibat dari hubungan kotor tersebut. Satu penyakit akibat dari rasa kepuasan sehingga meninggalkan diri kamu dan membuat diri kamu hancur. Saya tidak tahu penyakit ini. Setidaknya munculnya kartu The Devil sudah cukup jelas menggambarkan terhadap situasi penyakit tersebut. Penyakit dan penyakit. Kita lihat kartu selanjutnya. Saya masih mengangkat kartu The Lovers ini dan The Tower dengan The Devil. Kita lihat kartu selanjutnya. Tarik nafas saya. Sedikit merasa ketakutan. Muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Wow. Wow, wow, wow. Luar biasa, kampret pihak ketiga kau. Sudah membuat kehancuran terhadap kehidupan orang lain. Diri dia pun mengharapkan suatu situasi kematian. Wow, merinding bulu saya, guys. Munculnya kartu The Moon apabila diri saya menarik dari sisi zodiak Scorpio, seakan-akan The Lovers ini hanya untuk membuat situasi hubungan kamu itu mati. Tidak bahagia, tidak stabil, dan tidak nyaman. Setelah situasi itu terjadi, dia sedang menikmati kestabilan. Dia menikmati kestabilan, tetapi diri kamu menikmati situasi kematian terhadap sisi perasaan kamu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, akibat kemunculan pihak ketiga ini menimbulkan suatu pertengkaran yang sangat luar biasa antara diri kamu dengan manusia yang pernah kamu fokuskan. Dari situasi pertengkaran itulah
pemikiran kamu mulai kacau, mulai tidak nyaman, dan kamu masih memikirkannya. Kalau saya menarik dari si zodiak Piscesnya, kemunculan kartu The Moon seakan-akan mengisyaratkan terhadap kabar penyakit, yang dimana kabar penyakit ini karena memang ada unsur di luar dari akal sehat manusia yang sedang dipermainkan. Atau mungkin selama ini manusia yang pernah kamu fokuskan pergi meninggalkan diri kamu, pihak ketiga ini mengendalikannya dari sistem mistis, sehingga ketika diri kamu berkomunikasi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, tidak dia respon dan beranggapan diri kamu itu sudah buruk. The Moon, guys, unsur udara, unsur air, unsur tanah, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, dan Libra. 9 zodiak dan 3 unsur sudah keluar, yang seakan-akan 9 zodiak dan 3 unsur tersebut mengarah terhadap situasi penyakit dan kehancuran. Penyakit ini akan menimbulkan apa ya? Muncul kartu Three of Swords, 3 pedang yang menusuk satu hati, yang seakan-akan 3 pedang ini membuat satu energi benar-benar sangat sakit hati. Sakit hati. Saya tidak tahu apakah Three of Swords ini akan berbicara terhadap diri dia untuk kedepannya, atau memang akan berbicara terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Saya masih penasaran, guys. Muncul kartu Nine of Swords. Tadi 3 pedang, sekarang 9 pedang. Apa maksud dari kata pedang ini? Pedang yang mengarahkan situasi kekacauan yang akan diterima oleh satu energi. Anjay. 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 Muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemunculan kartu terakhir ini saya tidak tahu, mudah-mudahan jangan terjadi. Kemunculan kartu yang saya pegang ini menjawab sisi perasaan saya yang tidak menyenangkan tadi. Ada situasi kabar duka nanti yang akan kamu dengar. Saya tidak tahu apakah kabar ini letaknya di ruang circle manusia yang pernah kamu fokuskan, atau memang kabar ini akan diterima oleh manusia tersebut untuk diri dia sendiri. Penyakit, kehancuran, hal mistis, kekacauan, sakit hati, dan kematian. Keenam kartu yang saya berdirikan ini akibat dari kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga mendapatkan keberuntungan,
pihak lain mendapatkan situasi kacau. Saya fokus terhadap kartu ini guys, The Death. Saya tidak tahu, mudah-mudahan jangan terjadi. Kamu akan mendengar kabar duka dari manusia yang pernah kamu fokuskan, dari manusia yang pernah meninggalkan diri kamu. Merinding bulu saya guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.